Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan FIFA Matchday atau laga uji coba antara Indonesia versus Chinese Taipei yang kita kenal juga sebagai Taiwan yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor yang telak serta fantastis atau bombastis 6-0. Dan memang seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa Chinese Taipei bukanlah tim yang kuat di kawasan Asia. Tapi tetap saja bagi para pemain timnas Indonesia, mau lawannya Chinese Taipei atau Timor Leste atau juga Kamboja, ya para pemain harus tetap fokus dan berkonsentrasi 110% di atas lapangan. Karena dua laga uji coba di bulan ini adalah dalam rangka persiapan bagi para pemain sebelum nanti mereka akan berjuang di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang akan dimainkan di Arab Saudi melawan Arab Saudi dan kemudian Irak. Dan sebelumnya memang seperti yang kita ketahui bahwa Kuwait ya seharusnya menjadi lawan bagi Indonesia. Ya sangat disayangkan mereka tiba-tiba atau secara dadakan membatalkan ya perjalanan mereka ke Indonesia, dan akhirnya bagus juga sih paling tidak adalah Chinese Taipei yang dalam waktu yang singkat bersedia berhadapan dengan Indonesia. Dan menurut hemat saya ya laga uji coba melawan Chinese Taipei ini dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert untuk melakukan serangkaian percobaan dan juga memberikan kesempatan kepada para pemain yang sebelumnya jarang dia turunkan sebagai starter. Yang menurut saya sah-sah saja dan sangat wajar ya, karena memang inilah kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk mungkin mencoba strategi yang berbeda daripada biasanya dan juga melihat progres dari para pemain lainnya. Dan juga tentu dengan demikian dia juga bisa nanti punya rencana cadangan jika nanti di round 4 dia perlu memakai strategi yang berbeda. Jadi saya pikir jika ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa laga uji coba semalam itu tidak penting karena lawannya Chinese Taipei dan juga para pemain seperti latihan, ya saya pikir kalian keliru. Karena jelas kelihatan bahwa para pemain mencoba bermain dengan yang namanya pola permainan. Artinya mereka tidak bermain asal-asalan walaupun lawannya bukanlah tim yang kuat. Karena ya lihat saja, dari segi merancang serangan, mereka main dengan sistem. Apa sistem tersebut? Yaitu passing and movement. Jadi passing bola dan juga pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh para pemain Indonesia semua yang terlibat dalam sebuah proses serangan. Maka itu semua gol dari Indonesia itu tercipta ketika ada sebuah proses yang dibangun. Walaupun memang beberapa kali kita melihat aksi individu dari para pemain Indonesia yang wajar saja ketika berhadapan dengan tim yang menerapkan sistem defensif yang kita kenal juga dengan istilah low block atau menumpuk pemain di lini pertahanan dan hanya bermain counter attack. Jadi wajar jika ada aksi individu dari beberapa pemain Indonesia untuk juga melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti pertahanan Taiwan, tapi lebih sering mereka itu pada saat sudah melakukan penetrasi itu coba untuk feeding bola, coba untuk memberikan umpan. Kecuali memang mereka punya feeling atau perasaan bahwa memang mereka sudah berada dalam posisi yang ideal untuk syuting. Jadi jangan juga teman-teman salah paham ketika ada pemain yang masuk ke dalam kotak penalti tapi dia syuting dan dia tidak bagi bola. Karena yang tahu adalah sang pemain ketika dia punya feeling tersebut. Pada saat dia sudah masuk ke dalam kotak penalti. Contoh ketika Shane Patinama masuk, dapat umpan dari Beckham. Kalau nggak salah sebetulnya dia bisa itu passing ke Ramadan. Tapi kenapa dia syuting ya? Karena posisinya bagi dia sudah ideal. Sama juga ketika Eliano masuk tuh di babak pertama ya. Sebetulnya bisa juga dia passing ke tengah. Ada dua pemain yang menunggu, salah satunya juga Ramadan. Tapi kenapa dia syuting langsung kemudian di-save oleh penjaga gawang Chinese Taipei? Karena posisinya sudah ideal dan tidak ada pemain dari Chinese Taipei yang coba untuk memblok syuting dia. Jadi itu bukan berarti egois. Egois itu atau coba untuk mencetak gol sendiri itu pada saat pemain itu sebetulnya berada sedikit di luar kotak penalti atau di tepi kotak penalti yang seharusnya tuh dia passing bola, tapi dia memilih untuk syuting langsung. Nah, itu termasuk
yang dinamakan upaya secara spekulatif, artinya shooting spekulatif. Tapi kalau saya melihat di pertandingan semalam, mereka semua main dengan passing game. Ya artinya inilah yang penting, bahwa para pemain harus bermain dengan yang namanya visi permainan. Dari starting lineup yang saya suka, bahwa Patrick Kluivert akhirnya memberikan kesempatan kepada Jordi Amat ya, untuk bermain dari awal, walaupun kita tahu dia sudah tidak mendapatkan kesempatan tersebut ketika sebelumnya bermain di babak kualifikasi di round 3 kan. Di bawah Patrick Kluivert kan dia lebih sering memilih Jay Itzes, Misilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner, atau juga kita tahu Kelvin Verdong juga ya, bahkan bisa bermain di center back walaupun tidak pernah dimainkan oleh Kluivert. Ya banyak pemain lah yang pernah dia mainkan, tapi bukan Jordi Amat sebagai starter ya. Dan di penjaga gawang adalah Emil Odero, dan saya lihat Reinders main, Jakob Sauri main, di depannya ada Shane Patinama kan, diberikan kesempatan, McLeod bermain, Nathan bermain di tengah, kemudian di depan kita lihat ada Beckham Putra, ada Egy Maulana Fikri, dan juga Ramadan Sananta. Nah, khusus nih bagi Beckham Putra, saya suka sekali permainannya. Jadi, timnas kita butuh pemain seperti Beckham yang ngeyel pergerakannya. Dan maunya fight terus, maunya coba terlibat duel dengan pemain tim lawan. Bagus ini pemain. Jadi dia bukan saja stylish, tapi ini pemain yang cerdik. Nah, ini sulit nih dibaca nih pergerakan dari Beckham, dan saya mencatat ya. Ini saya mencatat, saya buat catatannya. Jika saya tidak salah, Beckham itu memberikan sampai 6 umpan kunci. 6 loh, dia memberikan sampai 6 umpan kunci, dan 6 umpan kunci itu semuanya dia berikan di babak pertama nih kalau nggak salah nih yang dia berikan. Sebentar ya, saya mau cek ya. Nah, kalau nggak salah dia berikan, ya betul, di babak pertama semua ini loh, dia kasih umpan kuncinya loh, 6. Salah satunya menjadi assist, yang dia berikan assist itu kepada Jordi Amat kan. Jordi Amat yang mencetak gol pertama ya, sorry saya agak sedikit lupa. Jordi Amat yang mencetak gol pertama kan, itu dia langsung memberikan assist kan. Nah, jadi memang kelihatan bahwa Beckham Putra ini juga adalah pemain yang memang tidak egois. Jadi dia juga bisa memberikan umpan, dan memang Indonesia ya sudah pastilah bermain menyerang kan, lawan Chinese Taipei kan. Tapi yang saya suka main menyerangnya ini nggak gerasa gerusuk. Ya seperti yang tadi saya katakan, mereka coba bermain mengandalkan sebuah sistem. Sistemnya itu sebetulnya bukan total football, jadi jangan juga kalian salah paham. Karena tetap 2 back di belakang itu, bahkan 4 back itu tetap berada di belakang. Karena sangat disiplin sekali, Jordi Amat, Rizky Ridho, Jakob kalau udah overlap cepat, dia kembali ke belakang. Sama juga seperti Nathan kayaknya main di kiri nih. Di depan baru ada si Reinders, ada juga si Egy, ada juga si Beckham Putra, ada Shane juga main di tengah. Jadi memang mereka cepat recover position. Kenapa? Jangan sampai nanti kena counter attack. Tapi cara para pemain itu membagi bola itu menurut saya luar biasa. Artinya mereka menguasai bola lebih lama, tapi tidak bermain dengan menurunkan tempo permainan, tapi gas terus. Nah, maka itu baru 4 menit sudah bisa tercipta gol kan dari si Jordi Amat. Ini golnya bagus ketika Beckham memberikan assist, kemudian ada gol bunuh diri setelah McLeod mengambil corner, itu ada peran Ramadan juga yang pressing. Kemudian Klok mencetak gol ketika Egy memberikan assist, dan Egy selain Beckham Putra, Egy juga mainnya bagus. Egy ada total memberikan 4 umpan kunci, ya kan, dan 1 assist ini kepada Klok. What a goal from Klok, bagus. Dan saya melihat Klok ini banyak terlibat ya dalam proses serangan ya, bagus juga, dia sudah lama absen membela timnas Indonesia. Reinders bisa mencetak gol ketika Jakob Sauri bisa memberikan umpan. Nah, itu yang saya katakan sistemnya jalan. Tapi kemudian Sandy Walsh masuk. Nah, ini bagus nih. Ya kan, Patrick Kluivert masukin Sandy Walsh. Coba dilihat Sandy Walsh bisa sekontributif seperti Jakob gak? Ya, ternyata bisa dia. Ya kan, karena gol pertama dari Ramadan itu, gol pertama di babak kedua yang Ramadan cetak itu kan karena hasil pergerakan dari Sandy Walsh yang coba untuk memberikan umpan di blok. Kemudian ada Ramadan Sananta yang bisa mencetak gol. Tapi menarik juga melihat Ramadan tidak berselebrasi ya. Dingin sekali nih pemain yang sekarang kita tahu bermain di Liga Malaysia bersama klub asal Brunei. Dan kemudian Sandy Walsh bisa mencetak gol ketika McLeod yang memberikan umpan dari set piece. Artinya apa? Bahwa semua pemain dari Indonesia diinstruksikan untuk membagi bola pada saat mereka melihat ada teman yang lain yang free. Tapi ketika mereka sudah masuk ke dalam kotak penalti, maka instruksinya adalah shoot, and shoot. Kenapa harus seperti itu? Ya udah, mau tunggu apa lagi? Kalau momen terlalu cantik sampai passing bola lagi di dalam kotak penalti, takutnya diblok atau kerebut oleh pemain tim lawan. Dan memang saya banyak membaca komentar setelah pertandingan ini dari yang saya anggap adalah supporter toksik karena menyerang Marcelino Ferdinand. Ya, saya harapkan kalian berhentilah menghujat pemain, meneror pemain, ya gak perlu seperti itu. Laga semalam adalah laga uji coba, dan kita tahu Marcelino sudah jarang sekali bermain bagi Oxford United.
Dan saya sudah melihat performa dari Marcelino itu sudah mulai menurun pada saat dia bermain, kalau nggak salah sebagai pemain pengganti ya, di Piala Presiden lalu ya. Oxford lawan Liga 1 All-Star. Memang sudah menurun performanya. Nah, saya nggak ngerti, apa karena memang dia sebelumnya cedera atau apa, tapi semalam saya melihat pada saat dia seharusnya bisa memberikan umpan, tapi dia pilih shooting. Nah, itu beda posisi Marcel. Sebetulnya masih bisa dia memberikan umpan. Tapi ya udah, kita juga bukan berarti langsung menghujat dia, jangan dong. Kan dia juga sekarang kembali membela timnas, dan jangan lupa dia pemain yang sangat penting, dan dia salah satu pemain muda yang tengah berkembang dengan bermain di luar negeri yang memang tidak mudah bagi dia. Jadi jangan sedikit-sedikit kita hujat mereka, ini kebiasaan kalian, kurang ajar juga kalian ini yang menghujat dia ya. Apalagi semalam itu adalah laga uji coba, jangan seperti itu. Jangan jadi supporter toksik, di mana kebiasaan Anda memakai jari-jari Anda untuk menghujat pemain lain. Jangan, mereka berjuang juga bagi timnas Indonesia. Dan Marcel tidak melakukan blunder juga. Tapi saya terkesan melihat performa dari Emiliano Jonathans yang melakukan debutnya. Ini pemain kalau saya melihat sekilas seperti Arjen Robben. Ngeri banget kaki kirinya. Wah, memang McCulloch terpilih sebagai man of the match yang menurut saya layak juga menjadi man of the match. Tapi seandainya bukan McCulloch, maka Emiliano ini. Cuman sayangnya Emiliano kan nggak mencetak gol ya. Gila gerak-geriknya loh. Berapa umpan kunci yang dia berikan? 4 sukses semua. Dan dia pemain yang termasuk berani melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Nah, saya melihat kalau Beckham tuh banyak melakukan pergerakan penetrasi, tapi lebih banyak cepat memberikan umpan. Tapi Emiliano confidence-nya luar biasa. Dia nusuk sampai ke dalam loh. Gila, sampai dia mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Jadi saya pikir ya, memang inilah pemain yang kita perlukan untuk bermain lebih penetratif ketika nanti menghadapi tim-tim Timur Tengah, dengan harapan mereka melakukan pelanggaran, kemudian Indonesia mendapatkan free kick atau penalty kick dan dimanfaatkan oleh para pemain kita. Iya, ini pemain yang benar-benar smart dan pemain yang licin banget pergerakannya. Mauro juga bermain, Mauro mencetak gol tapi memang sudah melanggar. Jadi ya kalau dari segi kekuatan ini bagus nih, kekuatan timnas kita, padahal belum full power. Karena J. Itzes, Kelvin Verdong, sampai Kevin Dix, itu kan tidak masuk juga ke skuad. Dan seharusnya Indonesia menang dengan skor 12 atau 15-0. Karena banyak sekali finishing yang gagal dieksekusi, tapi it's okay. Ya kan, yang penting para pemain menikmati jalannya pertandingan. Ini adalah laga uji coba, dan jika memang mereka tidak bermain baik, ya mereka bisa introspeksi. Tapi next match pada tanggal 8 September nanti lawan Lebanon, nah itu adalah lawan yang pas bagi Indonesia untuk nanti mereka rasakan lawan tim asal Timur Tengah sebelum nanti mereka bermain di round 4. Jadi teman-teman, itu saja analisa yang bisa saya berikan. Jangan lupa nanti malam ada pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U23 antara Maroko versus Indonesia. Tugas kita sebagai supporter adalah untuk mendukung timnas Indonesia U23 agar bisa kembali lolos ke Piala Asia. Dan jujur teman-teman, kalau feeling saya, Indonesia kemungkinan akan menang lawan Makau dan juga nanti kemungkinan akan menang lawan Korea Selatan. Betul, kita semua kecewa dengan hasil imbang melawan Laos, tapi seharusnya dengan hasil imbang tersebut, Gerald Van den Berg sudah bisa mengevaluasi kekurangannya dan sikat habis atau ambil 6 poin melawan Makau dan juga melawan Korea Selatan. Nonton nanti malam mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan live di Indosiar, kebetulan saya yang siaran, dan kick-off-nya adalah 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita dukung tim nasional Indonesia dimanapun mereka bermain. Dan seperti yang tadi saya katakan, ya, jangan menjadi supporter yang toksik dengan mudah memakai jari-jari Anda untuk menghujat para pemain. Ya, nggak boleh seperti itu. Mereka berjuang habis-habisan, dan tentu mereka juga ingin memberikan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.